Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kuasa Allah yang luar biasa ya. Kita sudah masuk di minggu keempat di bulan September ini. Bapak Ibu tahu kita sudah menjalani tahun 2025 ini sudah berapa hari? Saya hitung itu tadi, wah kita udah menjalani 271 hari ya hari ini. Jadi kita tinggal menapaki tahun 2025 ini tinggal 94 hari lagi. Genap 365 hari. Oke, amin. Luar biasa penyertaan Tuhan. Kali ini kita akan lanjutkan dari sesi-sesi minggu yang lalu, pengajaran tentang kingdom value ya, nilai-nilai dari kerajaan Tuhan. Jadi setiap kerajaan itu memiliki aturan atau budaya ya, dan nilai yang mengikat rakyatnya begitu juga dengan kerajaan Allah. Saya sedikit cerita ya, bagaimana seorang raja itu hadir, itu membuat atmosfer yang apa ya, kalau perkiraan orang itu seperti dia harus hidup dalam protokoler ya. Suatu ketika saya ketemu sama pemimpin Aras Nasional ya, itu Pak dari PGLI, jadi Persatuan Gereja-Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, PGLI, Lembaga Injili Indonesia. Beliau waktu itu pada saat beberapa waktu yang lalu dia diundang ke Istana Negara. Dia cerita sama kita ya, karena saya waktu itu lagi ketemu beliau dan kita bincang-bincang karena ada suatu pesan yang dia mau sampaikan buat kami waktu itu. Dia bilang, waktu itu kami di Aras Nasional itu diundang ke Istana Negara. Terus kemudian ternyata yang datang itu tahu ya, Raja Salman. Nah, Raja Salman itu waktu datang ke Indonesia dia bawa pesawat Boeing yang besar, lalu dia bawa perbendaharaan hampir berapa ya, 25 ton kalau nggak salah ya, itu turun semua. Dan pada saat dia hadir di Istana Negara, Raja Salman ini sebelum datang itu dayang-dayangnya datang gitu ya, dia bawa kayak dupa seperti gitu ya, bawa dupa. Terus kemudian terasa di situ jadi atmosfernya, suasananya tuh harum gitu ya. Itu seorang raja ya, manusia. Lalu dia di situ dia berbincang-bincang dengan orang-orang Aras Nasional. Terus kemudian mereka ngasih apa kayak tanda makan seperti gitu ya. Saya cepat ngerasain itu coklatnya yang dikasih Raja Salman ya waktu itu sama kurma. Dia bilang, wah ini rasanya beda gitu ya, beda dengan coklat-coklat yang lain. Bapak Ibu, kita lihat bahwa kalau seorang raja di dunia pun ya, hanya seorang manusia, Raja Salman seperti itu, bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah itu punya kekuatan yang luar biasa. Kita menerima kasih anugerah ya, bagaimana kita bisa masuk dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu ya, Allah begitu dahsyat, luar biasa pekerjaannya. Kayak minggu lalu saya pernah bagikan ayat ya, mungkin gak ada di situ, tapi ini saya mau bacakan lagi dari Matius 13 ayat 11 ya. Saya bacakan. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Oke? Rahasia kerajaan sorga itu spesial ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, otomatis kita menjadi warga kerajaan sorga ya. Kerajaan sorga, rahasia loh ini, rahasia ya, rahasia kerajaan sorga. Amin. Itu dahsyat, nggak sembarangan gitu ya. Apa itu? Kita akan pelajari. Jadi sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita dipanggil untuk hidup dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Raja pemilik kerajaan surga itu, yaitu
Tuhan kita Yesus Kristus ya. Yuk kita baca di Matius 6 ayat 33, kita baca sama-sama ya. Oke ya. 3, 2, 1. Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu," oke, ulangi. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dasar nggak? Dasar, saudara tuh. Apa itu semuanya? Semuanya, semua ada di muka bumi ini Tuhan bisa berikan. Ya. Oke. Artinya kita harus hidup dipimpin oleh nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri ya. Jadi nilai-nilai itu ya, nilai-nilai kebaikan, kemurahan, nanti kita bahas satu-satu. Berikutnya kita yang utama adalah kasih ya. Kasih. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 ya. Kita baca, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu." Kasih ya, berarti love, kasih. Utamanya adalah kasih. Ya. Nilai utama dari kerajaan Allah itu satu adalah kasih. Di dunia ini sering menilai berdasarkan kekuasaan ya. Tadi seperti kita sebutkan kayak Raja Salman tadi datang ke Indonesia. Dia sebagai raja, benar-benar raja, dan orang tuh harus merasakan bahwa dia itu seorang raja gitu. Saat dia diundang ke istana negara, orang-orang bisa merasakan suasana yang begitu protokoler karena seorang raja datang. Kayak yang ngasih dupa-dupa yang harum, itu nggak pernah kejadian gitu ya di istana negara. Tapi waktu itu dia harus ngikutin protokol itu karena seorang raja yang datang, itu raja manusia. Kalau Allah sendiri yang sebagai raja datang dalam hati kita, ngerasa nggak? Itu suatu hal yang luar biasa ya. Jadi nilai dari utama kerajaan Allah adalah kasih ya. Ya, dunia sering berdasarkan antara kekuasaan, uang dan status. Ya kalau tadi Raja Salman, dia seorang raja, dia punya uang yang sangat banyak dan berlimpahan gitu ya. Dia mau apa aja di bumi ini bisa. Nah kita mau secara roh kita merasakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, pemilik segala sesuatu dari alam semesta ini gitu ya. Mungkin kita secara jasmani ya kita biasa aja seperti gini ya, kayak daging, kita kemana-mana masih pakai angkot, tapi kita percaya kita adalah warga kerajaan Allah. Pegang itu ya, kita terus cari, kita akan mendapatkan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya. Nah, ada seorang tokoh dunia mengatakan Mahatma Gandhi ya, where love is, God is. Di mana ada cinta, maka di situ ada Tuhan. Ya. Jadi Allah adalah kasih ya. Kasih itu membuat kita berbeda dan kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Moga kita menjadi saksi Kristus ya. Moga kita menjangkau banyak orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di tempat kita beribadah. Kita peduli dengan yang lain, kita mau menjangkau banyak orang untuk datang merasakan kehadiran Tuhan, menjangkau banyak orang ikut merasakan ya, mendapatkan rahasia kerajaan surga itu. Lalu yang next kedua tentang kebenaran ya. Kita buka di Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke ya. Orang yang terbelenggu dosa, dia pasti tidak merasa merdeka ya. Dia merasa bersalah terus dalam hidupnya. Dia, Tuhan saya nggak layak di hadapanmu. Saya mau lari, saya mau sembunyi di hadapanmu Tuhan. Kayaknya hidupku terlalu gelap, engkau begitu terang. Ingat, Yesus datang ke dunia mencari orang yang terhilang, mencari orang yang sakit, mencari orang yang haus benar sama dia, mencari orang yang benar-benar hidup untuk menerima kasih Tuhan. Ya,
Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita masuk dalam kebenaran ini ya. Kebenaran benar-benar kebenaran hakiki ya. Kebenaran akan mencari Tuhan yang benar. Tuhan benar, Tuhan yang hidup. Tuhan yang peduli dengan kita. Kalau orang bilang Gusti ora sare ya, memang Tuhan tidak tidur. Setiap apa yang kita minta pasti Tuhan beri. Cuman waktunya ya. Waktunya adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu ya. Waktu Tuhan. Ya, mungkin kita berbagai banyak permasalahan. Mungkin istriku juga mengalami hal-hal yang merasa terzolimi gitu ya, merasa ketidakadilan. Tapi saya yakin gitu ya, ada waktu Tuhan. Kalau dia boleh berkarya, di mana dia boleh berkarya saat ini, itu adalah waktu Tuhan. Itu adalah namanya momennya Tuhan. Jika kita mau pasrah nggak? Kita mau berserah sama Tuhan. Tuhan, atau hidupku ini datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami percaya bahwa Allah memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena kita mau belajar untuk berjalan dalam kebenaran. Jadi dunia mungkin sering memakai kebohongan ya untuk kepentingan diri sendiri ya. Orang mencari keuntungan diri sendiri. Tapi kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita dipanggil terang, jujur dan apa adanya ya. Tidak ada yang menentang semuanya itu. Kalau kita merendahkan diri kita dalam Tuhan, Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita ya. Jadi kebenaran bukan hanya soal kejujuran, tapi juga sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Kunci dari rahasia kerajaan surga itu adalah Alkitab. Baca Alkitab. Seberapapun waktu Anda punya, baca Alkitab. Kan di situ ada rahasia kerajaan surga. Amin. Ya, seorang pengajar Alkitab, Warren sebenarnya, dia mengatakan bahwa kebenaran tanpa kasih adalah kekejaman, dan kasih tanpa kebenaran adalah kemunafikan. Oke ya. Mungkin dalam perang kita lihat saat ini, mereka benar dia berdasarkan dia ingin menyelamatkan warganya, tapi dia juga berbuat lebih dari apa yang kita lihat ya. Allah ingin kita hidup di dalam kasih seberapapun kehidupan kita. Dunia ini butuh kasih sih. Kalau dunia sudah merasakan kasih sesungguhnya, nggak ada lagi namanya peperangan ya. Nggak ada lagi namanya ketidakadilan itu. Nggak ada lagi namanya negara lain menjajah negara. Yang adalah kasih. Tuhan ingin menghadirkan itu ya. Sampai saat ini akan Tuhan mencari orang-orang yang benar tulus untuk mendengar, merasakan kasih Tuhan itu. Mereka itu Bapak Ibu, kita belajar untuk terus dalam kebenaran ya. Berikutnya adalah pengampunan, forgiveness. Dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 ya, kita baca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Oke ya, pengampunan. Allah hadir ke dunia sebagai bukti dia mengasihi manusia. Yesus membentuk sebagai bentuk Yesus. Allah ingin melihat bagaimana pengorbanan itu boleh menyelamatkan banyak orang. Buktinya Yesus bisa disalib di Golgota. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Susah menjelaskan ya, manusia terlalu naik, terlalu bodoh gitu ya. Gimana menjelaskannya gitu? Aku ingin menyelamatkan kamu, aku ingin menyelamatkan kamu dari maut. Akhirnya dia sendiri membuktikan dia harus mati di atas kayu salib.
Itu adalah pengorbanan terbesar. Ya. Jadi mari kita belajar dari poin-poin tadi tentang kasih, kebenaran, dan pengampunan. Seberapapun orang menzalimi kita, seberapapun kita dilicikin orang ya, iblis tuh nggak pernah mau berdiam diri ya. Kalau lihat orang itu belajar untuk, saya mau belajar untuk mengasihi Tuhan, saya belajar untuk mau baca Alkitab hari, malas gitu ya, atau ada aja kegiatan yang menghalangi dia untuk dia dekat sama Tuhan. Permasalahannya apa aja? Banyak, sakit, penyakit, keuangan, wah belum bayar kontrakan nih, duit ngambil dari mana ya? Panik. Saat kepanikan itu Tuhan tidak bisa bekerja dengan sepenuhnya dalam diri kita. Karena apa? Kita dikuasai oleh ketakutan kita sendiri ya. Amin Bapak Ibu. Lalu hidup dalam pengampunan ya. Dunia itu sering membalaskan tadi ya. Tidak ada pengampunan, akhirnya pembalasan ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu, nyawa ganti nyawa ya. Allah ingin mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan memberkati orang yang menyakiti kita ya. Saat Yesus di atas salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Allah mau kita belajar untuk mengampuni. Seberapapun kita disakiti, seberapapun kita emosi sama orang, mau kita mengampuni ya. Pengampunan melepaskan kita dari kepahitan ya. Nah ternyata di sini kita belajar pengampunan itu melepaskan kita dari rasa pahit ya. Rasa apa ya, yang kalau dalam hati itu gendol atau gimana ya. Saat kita melepaskan orang ya, lepas, aku mengampuni dia, mengampuni, lepas itu akan datang damai sejahtera. Beberapa waktu yang lalu di Amerika Serikat ada seorang pemuda, dia cukup konservatif. Kalau Bapak Ibu baca berita-berita yang lalu, ada seorang pemuda namanya Michael Kirk ya. Saat dia berdiskusi masalah kebenaran, masalah firman Tuhan, itu ditembak orang. Dari situ dulu gerakannya nggak terlalu dahsyat, tapi begitu dia menjadi martir, nama organisasinya apa? Turning Back USA atau apa ya? Jadi dia punya andil untuk kemenangan Donald Trump waktu itu. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh istrinya Erika Kirk? Dia mengampuni orang yang menembak suaminya, dan itu dia katakan dengan tulus di depan sekitar 20.000 orang ya di stadion pada saat itu, pada saat pemakaman Michael Kirk. Dari situ ada titik balik, bagaimana orang akhirnya mau menjadi martir, mau menyatakan kebenarannya itu ya. Anak-anak kecil tuh bilang, I am Michael Kirk, I am Michael Kirk. Jadi apa yang sudah Kirk lakukan, anak-anak muda, anak-anak kecil yang mau melakukannya, mau memberikan kebenaran, memberitakan kebenarannya itu ya. Dan saya percaya bahwa dengan kematian sebagai martir, maka gerakan pengabaran Injil akan dahsyat di kalangan muda ya. Nah, kita mau berharap di Indonesia pun sama seperti itu. Mari kita jangkau banyak orang, mencari kasih Tuhan dalam kebenaran. Ada seorang politikus juga negarawan ya, dia katakan apa? Forgiveness is not an occasional act, it's constant attitude. Jadi
pengampunan itu tidak hanya sesekali, tapi pengampunan itu menjadi suatu sikap kita untuk senantiasa mengampuni orang, seberapapun orang itu berbuat jahat pada kita. Yang berikutnya adalah kerendahan hati, ya. Dalam Filipi 2 ayat 3-5, ya, saya bacakan di Filipi 2 ayat 3-5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kerendahan hati adalah ciri khas warga kerajaan Allah. Yesus sendiri memberi teladan bagaimana dia belajar untuk merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya, ya. Jadi kerendahan hati itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi suatu kekuatan yang terkendali, ya. Dunia ingin dihormatin. Kalau kita mungkin ingin dihormatin sama orang pakai baju bagus, pakai mobil bagus, ya, atau punya kedudukan tinggi. Tapi kita belajar, seberapapun keberadaan kita adalah warga kerajaan. Punya kekuatan, punya power. Karena rahasia surga itu hanya dimiliki oleh orang-orang percaya mengasihi Tuhan. Amin, ya, Bapak Ibu. Jadi kita saya bagikan ada tambahan dari Matius 13 ayat 44, ya. Saya mau bacakan yang terakhir perumpamaan tentang ayat 44, ya. Penjelasan perumpamaan tentang orang yang membeli harta terpendam dan mutiara yang berharga, ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hak kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh harta miliknya lalu membeli mutiara itu. Amin, Bapak Ibu. Itulah anugerah Tuhan. Rahasia kerajaan surga seperti mutiara yang indah. Mau nggak kita mencari itu, ya? Mungkin secara fisik jasmani kita belum melihat keindahan itu, tapi kalau kita percaya bahwa warga kerajaan Allah itu sudah menjadi milik kita, karena kita masuk dalam area kasih Tuhan, itu nilai-nilai dari kerajaan surga itu tadi, yaitu kasih, apalagi pengampunan, kebenaran, dan kerendahan hati. Oke, Bapak Ibu, itu firman dari saya. Mari kita tutup, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang indah ini, Tuhan. Kami boleh merasakan kasih anugerah-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, menjadi warga kerajaan surga yang benar-benar, Tuhan, merasakan bahwa kerajaan surga itu nyata atas kehidupan kami. Kami mau diubahkan, Tuhan, kehidupan kami, Tuhan. Meskipun di lingkungan kami secara mata jasmani, Tuhan, kami belum melihat apa yang kami rindukan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Firman-Mu katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, kami mau merendahkan diri hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Tuhan. Allah kami yang ajaib, Tuhan. Segala perkara apapun bisa ditanggung dalam Engkau, Tuhan. Sakit penyakit, pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan, pergumulan masa depan, pergumulan apapun dan pelayanan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menjawab. Engkau sudah membawa kami, Tuhan, menjadi warga kerajaan Allah yang mempunyai nilai-nilai kerajaan Allah itu, Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau melimpahkan lebih dari apa yang kami doakan, Tuhan. Bapak, terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti, Tuhan, berbicara, tapi kami rindu, Tuhan. Firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, Tuhan. Bahkan akan terus bertumbuh, bertunas, dan berbuah lebat, ya Tuhan. Bapak, taburi kami, Tuhan. Minyaki kami,
dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.